Jari kamu sering nyangkut, atau pas digerakkan sering nyantol, atau bunyi keltuk-keltuk? Hati-hati, bisa jadi ini adalah gejala dari trigger finger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Doni Permana, spesialis ortopedi dan traumatologi dari RSI Islam Surabaya Ayani. Pernah nggak sih teman-teman atau sobat RC merasakan jarinya tiba-tiba nekuk, kemudian nyantol atau nyangkut sehingga tidak bisa diluruskan lagi? Atau ketika nyangkut, diluruskan akan terasa nyeri sekali. Nah, sobat RC harus hati-hati. Bisa jadi itu adalah gejala dari trigger finger. Trigger finger atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai jari pelatuk adalah kondisi di mana jari Anda nyangkut karena peradangan atau penebalan pada selaput atau selubung dari tendon-tendon yang ada di jari, sehingga ketika tendon itu digerakkan akan nyangkut. Nah, ini bisa terjadi pada ibu jari, jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari manis. Dan walaupun jarang, tapi bisa juga terjadi pada jari kelingking. Nah, lalu kalau teman-teman sudah terkena trigger finger ini, apa aja sih gejala-gejala yang mungkin muncul? Yang pertama biasanya adalah jari terasa kaku, terutama saat bangun tidur. Ya, apalagi ketika jari ditekukkan atau kita menggenggam, maka jari akan sulit untuk diluruskan kembali. Bahkan ketika kita paksa, akan terasa sensasi seperti klik atau bunyi klek, nah di bagian jarinya. Bisa jadi jari itu benar-benar terkunci, sehingga ketika kita mau luruskan, itu sangat sakit sekali. Biasanya munculnya juga ketambahan nyeri di area pangkal jari. Atau ketika pada kasus trigger finger yang berat, kita bisa meraba adanya tonjolan kecil atau nodul di dekat pangkal jarinya. Nah, Sobat RC, lalu siapa saja sih yang beresiko terkena trigger finger? Pasien yang sering terkena trigger finger biasanya adalah individu-individu yang aktif menggerakkan jari-jari tangannya secara berulang-ulang. Contoh adalah pekerja kantoran, guru, kemudian tukang mesin jahit, atau tukang ketik, atau juru ketik. Bisa juga pasien-pasien yang memiliki komorbid atau penyakit sistemik lain sebelumnya. Contohnya apa? Seperti diabetes mellitus, asam urat, kolesterol, atau bahkan rheumatoid arthritis. Itulah kenapa pasien-pasien trigger finger biasanya banyak diderita oleh wanita-wanita usia 40-60 tahunan. Lalu, kalau kita sudah terkena trigger finger, apa saja sih penanganan dan pencegahannya? Penanganannya nomor 1 adalah segera kontrol ke dokter ortopedi terdekat. Lalu di sana apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama adalah kita istirahatkan jari-jari tangan kita dari aktivitas yang berulang-ulang dan aktivitas yang berat. Lalu jika nyeri belum mereda, maka kita akan diberikan obat-obatan anti radang, baik berupa obat minum maupun berupa salep untuk mengurangi keluhan pada trigger finger. Jika dengan pemberian obat-obatan ini juga ternyata masih belum menyembuhkan, maka bisa dilakukan injeksi atau suntikan pada area-area jari yang mengalami keluhan. Nah, biasanya jika sudah dilakukan suntikan, sudah diberi obat, sudah diistirahatkan, atau bahkan sudah di fisioterapi, tapi keluhan masih ada, maka bisa dilakukan tindakan operasi. Jadi, bukan terus datang kontrol lalu dioperasi, nggak usah takut ya. Operasi merupakan jalan terakhir, dan itu pun adalah operasi bedah minor dengan luka insisi atau sayatan yang kecil. Nah, jadi Sobat RC sekalian, jangan lupa ya, jika sudah ada keluhan-keluhan dari trigger finger, jangan lupa untuk kontrol ke Poli Ortopedi Rumah Sakit Islam Surabaya Ayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kontrol ya.